Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Kali ini aku akan membawakan sebuah pengalaman horor tentang dukun dadakan. Dalam cerita ini, semua nama dan tempat sudah kami samarkan. Supaya mudah dipahami, aku akan menjelaskan secara detail tentang cerita aku kali ini. Ayahku mempunyai seorang sahabat yang sudah dia kenal sejak masa sekolah dulu, dan sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Tapi sayangnya, sahabat ayahku ini terjerumus dalam tipu daya jin atau biasa disebut dukun. Namanya adalah Om Tamir. Dia dulunya orang biasa saja, tidak mempunyai ilmu dan tidak tertarik dengan yang namanya hal gaib, dan tidak pernah sama sekali berkeinginan menjadi seorang dukun. Om Tamir ini adalah orang yang bisa dibilang jauh dari agama dan sering memuaskan nafsunya dengan perempuan bayaran. Setiap kali dia punya uang lebih, maka uang itu akan dipakai untuk memuaskan nafsunya. Padahal dia sudah mempunyai seorang istri. Suatu hari Om Tamir sama sekali tidak punya uang. Tetapi kala itu birahinya muncul. Dia ingin meniduri seorang perempuan malam yang ada di hadapannya waktu itu. Perempuan itu tampak berbeda, seperti sangat menggoda dan membuatnya sangat tertarik untuk mencobanya. Kala itu Om Tamir menanyakan harga kepada perempuan itu dan terjadilah kesepakatan antara Om Tamir dan perempuan malam itu. Walaupun kala itu sebenarnya Om Tamir tidak punya uang sepeser pun untuk membayar perempuan itu. Sampailah mereka di sebuah kamar yang biasa dipakai oleh Om Tamir untuk mengencani perempuan bayaran. Singkat cerita, setelah mereka selesai berhubungan, perempuan itu membersihkan diri. Dan saat itu, Om Tamir memiliki pikiran jahat untuk menggeledah tas milik perempuan malam itu yang berdarah India. Om Tamir menggeledah tasnya dan Om Tamir mengambil beberapa uang dan sebuah batu berwarna merah yang menarik perhatiannya. Dan dengan secepat mungkin, Om Tamir membawa hasil curiannya itu keluar dari kamar tersebut dan dia pun langsung pulang. 2 hari berlalu, Om Tamir merasakan sakit di bagian kepalanya dan badannya sangat menggigil. Dan ketika sudah 9 hari Om Tamir sakit, Om Tamir bermimpi bertemu dengan jin yang berkata kepadanya seperti ini. "Hai Tamir, aku akan mengajarkan kamu beberapa ilmu tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" balas Om Tamir. "Cukup berikan aku sebuah tumbal seorang anak gadis." "Lalu apa balasannya jika aku memberikan keinginanmu? Siapa kamu?" "Aku akan membuatmu menjadi orang sakti dan membuatmu menjadi kaya raya. Akulah jin yang tinggal di dalam batu merah yang kau curi dari perempuan itu." Om Tamir pun setuju dengan tawaran jin itu dan mengikuti arahan dari jin tersebut untuk menjadikan anak gadisnya sebagai tumbal. Om Tamir pun bersedia melakukan ritual tumbal yang dibalas dengan ilmu dan kekayaan. Dia melakukan itu di malam Jumat. Om Tamir mengikat kuat anak gadis satu-satunya itu dan langsung membawanya ke sebuah hutan untuk dijadikan tumbal. Anak itu terus meronta-ronta dan berharap belas kasih dari ayahnya. Tapi apalah daya, Om Tamir sudah dibutakan oleh hasutan jin tersebut. Singkat cerita, dilaksanakanlah sebuah ritual. Dan ritual itu berlangsung beberapa jam. Dan setelah ritual itu selesai, anaknya Om Tamir seperti anak yang kehilangan akal.
dan sering sekali berteriak tanpa alasan yang jelas. Dan karena hal itulah, Om Tamir membawanya pulang dan mengurungnya di sebuah ruangan. Tetapi anak itu terus menggedor-gedor pintu ruangan itu. Om Tamir akhirnya memutuskan untuk memasung anaknya dan menutup mulutnya agar tidak terus berteriak. Istrinya Om Tamir yang memang orangnya sangat menurut, menangis melihat kondisi anak sematawayangnya. Tapi apalah daya, dia takut dipukul oleh Om Tamir. Karena memang Om Tamir sering sekali memukul istrinya itu. Beberapa hari kemudian Om Tamir merasakan perubahan pada dirinya. Dia seperti mempunyai sebuah kekuatan yang pada saat itu dia melihat seorang perempuan bayaran dan dengan hanya menyentuh tangan perempuan itu, Om Tamir bisa membuat perempuan bayaran itu nurut dengan segala kemauannya Om Tamir. Karena merasa sangat senang dengan kemampuannya itu, dia pun terus mencobanya ke perempuan lain sampai dia merasa puas. Sehingga sebulan pun berlalu. Di malam itu, Om Tamir kembali bermimpi. Dia didatangi jin itu lagi. Hai Tamir, aku mau satu anak gadis lagi. Tapi aku sudah tidak mempunyai anak gadis lagi, kata Om Tamir. Aku mau istrimu. Tidak, tidak akan kuberikan. Jawab Om Tamir menolak permintaan jin tersebut. Kemudian jin itu memberikan Om Tamir sebuah pedang, dan jin itu berkata, Hai Tamir, dengarkan aku baik-baik. Jika kau kalah dalam perkelahian denganku, kau akan mati di dunia nyata. Tapi jika kau menang, kau akan menguasai seluruh ilmuku. Om Tamir terpaksa menerima ajakan jin itu. Dan terjadilah perkelahian hingga akhirnya kedua mata Om Tamir tertusuk oleh pedang dan menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Tapi Om Tamir terus berjuang hingga akhirnya dia berhasil menusuk tepat di dada jin itu dan membuat jin itu mengaku kalah dan siap menuruti keinginan Om Tamir. Hanya saja, jin itu tidak bisa menyembuhkan kedua mata Om Tamir, karena itu sudah konsekuensinya. Om Tamir pun akhirnya terbangun dalam keadaan mata yang telah buta. Dia menangis terseduh-seduh, tetapi sesaat kemudian, terdengar bisikan jin itu di telinganya. Aku akan menjadi mata untukmu, Tamir. Semenjak saat itu, Om Tamir yang buta bisa menebak siapapun yang datang ke rumahnya dengan bantuan jin itu. Dan tetangga sekitarnya percaya bahwa Om Tamir bisa mengobati orang sakit. Hal itu bisa terjadi karena Om Tamir pernah mengobati tetangganya yang sakit hanya dengan menyentuh tubuhnya. Dan semenjak saat itu, banyak orang berdatangan ke rumah Om Tamir untuk meminta diobati dan meminta hal-hal yang lainnya, termasuk santet dan harta kekayaan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti menjadi tahun. Dan Om Tamir semakin kaya raya karena kesaktiannya itu. Singkat cerita, di tengah kejayaannya Om Tamir, ayahku mendatanginya untuk menegur dan mengingatkan Om Tamir agar segera bertaubat. Tetapi Om Tamir hanya diam tanpa sepatah kata pun. Setelah selesai menasehati Om Tamir, ayahku pun kembali pulang dan berjanji akan kembali ke rumah Om Tamir jika dia tidak juga mau bertaubat. Karena ayahku kasihan jika nanti Om Tamir mati dalam kesesatannya. Singkat cerita, di malam harinya, ayahku bermimpi bertemu dengan jin berbadan besar. Jin itu badannya berwarna hijau dan memiliki sisik dan juga tanduk. Dan ada satu hal yang menarik dari jin itu. Jin itu memiliki pusar seperti pusarnya anak bayi yang baru lahir, yang masih ada ari-arinya. Kemudian jin itu memberikan sebuah pedang kepada ayahku sambil mengatakan bahwa
Jika ayahku kalah dalam perkelahian itu, maka akan mati di dunia nyata. Ayahku saat itu langsung membacakan ayat kursi dan langsung menebas pusar jin itu hingga putus. Ayahku sontak terbangun dari mimpinya dengan kondisi mulut yang tidak bisa tertutup. Tentu hal itu membuat aku dan keluargaku bingung dan juga sedih. Akhirnya aku memutuskan untuk segera sholat 2 rakaat, memohon pertolongan kepada Allah, dan setelah selesai melakukan sholat, aku langsung menuju kamar ayahku dan mencoba merukyahnya. Tapi sayangnya, aku tidak berhasil untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya aku menelpon seorang syekh, teman baik ayahku. Aku meminta tolong kepada syekh itu untuk mendoakan ayahku. Lalu syekh itu berpesan kepada ayahku untuk menghadapkan mulutnya ke arah matahari. Dan syekh itu memintaku untuk membacakan ayat kursi di telinga ayahku. Dan minumkan dia dengan air yang dibacakan surat Al-A'raf ayat 117 hingga 122, surat Yunus 79 hingga 82, dan surat Toha 65 hingga 69. Singkat cerita, setelah membacakan semua ayat itu, aku meminumkan ayahku air yang sudah dibacakan tersebut. Dan alhamdulillah, ayahku kembali sembuh dan tidak lupa dia mengucapkan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Setahun kemudian ayahku meninggal dunia karena sakit. Aku dan keluargaku sudah mengikhlaskannya karena memang takdir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Om Tamir masih saja bersekutu dengan jin, dan semakin lama dia semakin jauh masuk dalam tipu daya jin itu. Beberapa bulan kemudian, aku bersilaturahmi ke rumahnya Om Tamir, dan itu adalah Idul Fitri. Dia menghidangkan kue dengan beberapa macam. Tetapi aku tidak memakan dan meminumnya segala hidangan darinya itu. Karena niatku ke rumahnya hanya ingin mengingatkannya untuk segera bertaubat, demi meneruskan niat ayahku sewaktu beliau masih hidup. Kala itu Om Tamir tahu akan maksud kedatanganku. Dia melihat sinis ke arahku dan dia berkata, "Om tidak mau menyakiti kamu, dan kamu jangan ikut campur dalam urusan Om. Om minta berhentilah menasehati Om." Dan ketika dia baru saja mau melanjutkan perkataannya lagi, aku memotong ucapannya dan berkata, "Om, berikan aku satu kesempatan untuk memberi satu nasihat terakhir." Tanpa menunggu lama, aku memegang tangannya dan kembali berkata, "Om, jika Allah mau, mudah saja baginya menghentikan kesyirikanmu. Tetapi dia masih memberimu waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tinggalkanlah semua perbuatan syirik ini. Jadikanlah Allah satu-satunya tempat meminta. Aku hanya menasehati Om, dan bukan berarti aku menantang atau kurang ajar, dan tolong dimaafkan jika ada kata-kataku yang salah, dan izinkan aku membacakan beberapa ayat untukmu, Om." Aku semakin erat memegang tangannya, dan mulai membaca surat Al-Jathiyah ayat 20 hingga 28. Setelah selesai, aku langsung mencium tangannya dan langsung berdiri untuk berpamitan, dan membiarkan Om Tamir di ruang tamunya. Tapi baru beberapa langkah aku meninggalkannya, aku mendengar dia menangis dan berlari sambil meraba-raba sekitarnya. Dia berjalan ke arah kamar anaknya yang dia pasung itu. Dan aku melihat dia menangis memohon maaf sejadi-jadinya kepada anaknya itu. Mungkin dia menyesal telah mengorbankan anaknya itu demi ilmu yang sesungguhnya tidak bermanfaat untuknya dan juga keluarganya. Dan karena aku merasa urusanku telah selesai,
aku pun memutuskan untuk langsung pulang. Karena memang aku sudah ada janji kepada keluargaku untuk berziarah ke kubur ayah dan ibuku waktu itu. Singkat cerita, 2 minggu setelahnya, aku mendapatkan telepon dari istri Om Tamir yang mengabarkan berita duka atas meninggalnya Om Tamir. Om Tamir meninggal di dalam kamarnya, dan istrinya baru mengetahui suaminya itu telah tiada setelah 2 hari kemudian. Karena Om Tamir meninggal di kamarnya yang sengaja dia kunci dari dalam. Dan karena penasaran, istrinya itu meminta bantuan tetangga untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Dan ditemukanlah Om Tamir telah meninggal dunia dalam kondisi tergantung. Demikianlah pengalaman horor yang dialami oleh seorang lelaki ketika dia menjadi dukun dadakan. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.